hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik sehingga kita masih berkesempatan untuk bisa memuji menyembah Dia, bahkan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Puji Tuhan, pada saat ini kita beribadah dalam ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Saudara, mari kita akan langsung membuka Alkitab kita. Berita firman Allah pada pagi hari ini akan terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya akan memberikan tema atau judul firman Allah pada pagi hari ini bahwa kenaikan Yesus untuk memenuhkan segala sesuatu. Katakan amin. Kenaikan Yesus untuk memenuhkan segala sesuatu. Kita akan membaca ayat yang pertama ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Bersama-sama kita akan membaca Efesus pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10 ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Haleluya. Ayat 9 bagian A, bukankah Ia telah naik? Lalu disambung ayat 10, ditutup ayat 10 bagian terakhir. Itu berarti bahwa Ia telah naik untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara, Yesus telah naik ya ke tempat yang memang dari mana Dia berasal, dari mana Dia datang. Dia berasal dari sorga dan di sanalah tempat tahta kemuliaannya. Dia yang berada di atas, mengatasi segala-galanya. Dialah yang berada di tempat yang maha tinggi, lebih tinggi dari segala-galanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kata memenuhkan dalam ayat 10 bagian terakhir, karena kenaikannya adalah untuk memenuhkan segala sesuatu. Kata memenuhkan di sana menggunakan kata plero dalam bahasa Yunani, ya, yang berarti pertama memenuhkan, berarti sesuatu yang isinya kosong tapi menjadi penuh, diisi penuh, berarti memenuhkan, atau berarti juga menggenapi. Ya, menggenapi. Jadi tidak ada yang kurang lagi. Atau juga berarti plero ini berarti menyelesaikannya. Jadi tidak ada yang namanya PR lagi karena sudah diselesaikan, sudah dipenuhkan. Artinya juga memenuhkan sepenuh-penuhnya. Arti yang terakhir dari plero atau kata memenuhkan ini juga berarti sempurna. Jadi apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Karena ayat ini berbicara tentang peristiwa kenaikan Yesus, bahwa ternyata ketika Dia naik, Paulus mencatat Dia naik untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara, orang Kristen yang paling rugi, orang Kristen yang paling malang adalah ketika dia menaruh harapannya kepada Tuhan sebatas pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau duniawi semata. Itu orang Kristen yang paling malang dan orang Kristen yang paling rugi. Sebab apa? Ketika Dia naik ke sorga, dalam ayat ini katakan untuk memenuhkan segala sesuatu. Kata segala sesuatu ini berarti menyangkut semua yang dapat kita sebut
semua yang dapat kita katakan, semua yang dapat kita ucapkan tentang sesuatu. Apapun itu, baik yang di bumi yang sementara ini maupun di surga yang sifatnya kekal selama-lamanya. Jadi kenaikannya adalah untuk urusan kita. Sekali lagi, perhatikan, camkan ini. Kenaikannya adalah untuk memenuhkan segala sesuatu yang menjadi urusan-urusan dan kebutuhan-kebutuhan kita, umatnya, anak-anaknya, baik urusan-urusan kita, kebutuhan-kebutuhan kita di muka bumi ini yang sementara, terlebih lagi untuk urusan kekekalan. Katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam ayat ini katakan kenaikannya adalah untuk memenuhkan segala sesuatu. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa jikalau dia telah naik, dia berada di atas, mengatasi segala-galanya, berarti dia yang ada di atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan dia di atas segala-galanya. Katakan amin. Saudara, dia berada di atas segala-galanya. Dia tidak diatur oleh keadaan, tapi dialah yang mengatur keadaan. Dia tidak diatur dengan apapun yang ada di muka bumi ini, tetapi dialah yang mengatur apapun yang ada di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dia yang berada di atas segala-galanya karena dia yang telah naik, segala-galanya ada dalam pengaturannya, segala-galanya ada dalam pengawasannya, dalam kuasanya, karena dia telah naik di atas segala-galanya, maka saya bisa katakan bahwa apalah artinya masalahku, masalahmu. Amin. Kalau dia yang telah naik mengatasi segala-galanya, sekali lagi, apalah artinya di hadapan Tuhan masalahku, masalahmu, masalah kita semua. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa yang bekerja dalam diri kita sehingga dia tidak bisa menolong kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi dia yang telah naik, dia berada di atas segala sesuatunya. Dan kalau dia yang telah naik berarti dia ada di atas segala-galanya, berarti semua ada dalam kendali Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau semua ada dalam kendali Tuhan, maka ketika kita merenungkan hidup kita, apa yang perlu kita takutkan? Lukas 12 ayat 6, ayat 7 kalau tidak salah bisa dikatakan, burung pipit yang dijual orang, yang 2 ekor seduit. Mungkin itu burung yang kalau misalnya seseorang tidak hobi pelihara burung, dikasih pun dia tidak mau. Bisa dikatakan burung yang tidak ada harganya. Tetapi seekor pun tidak ada yang akan jatuh ke bumi tanpa seizin daripada Tuhan. Lalu saudara, ya, perenungan saya dibawa ya kepada satu keadaan. Ketika Tuhan yang ada di atas mengatasi segala sesuatunya, alam semesta jagat raya yang begitu hebat, begitu dahsyat, luar biasa. Lalu saya berpikir, Tuhan, apalah artinya saya dibanding miliaran orang yang sementara hidup di muka bumi pada waktu yang sama? Kok ya Tuhan itu begitu mengasihi saya, mengasihi saudara, mengasihi kita semua, sehingga dari miliaran orang, ya, yang juga tentunya dari sekian miliar orang itu banyak juga yang menyebut namanya, tetapi dia tidak lupakan dan abaikan kita. Yang siapalah kita ini? Katakan amin. Meskipun mungkin
mungkin kita merasa orang yang tidak berguna, tidak ada yang memerlukan kita, tidak ada yang menginginkan kehadiran kita, mungkin karena kita memang orang yang mungkin orang rasa tidak perlukan kita, tetapi Tuhan sangat mempedulikan kita. Mengapa? Karena Dia naik ke sorga untuk urusan saya, untuk urusan saudara. Lalu saudara, kalau bicara memenuhkan segala sesuatu, karena dalam ayat ini katakan Dia naik ke sorga untuk memenuhkan segala sesuatu. Kata segala sesuatu ini sebenarnya menunjuk ya kepada kebutuhan. Karena kalau bicara tentang kebutuhan harus sifatnya terpenuhi. Berarti saudara, ketika Dia naik untuk memenuhkan kebutuhan kita, sehingga apa yang kita butuhkan, perlukan, tidak kurang. Karena Dia yang sudah memenuhkan. Saya ingatkan, ketika saya katakan dengan satu kalimat kebutuhan, jangan langsung pikiran kita langsung menyangkut hanya sebatas kebutuhan makan, minum, uang kita. Bukan. Itu salah satu kebutuhan kecil dari kebutuhan kita hidup yang sangat kompleks. Saudara, Dia naik untuk memenuhkan kebutuhan kita. Lalu apa sebenarnya hal-hal pokok yang Dia telah penuhkan itu? Ya, segala sesuatu kehidupan kita di bumi ini, bahkan nanti setelah kita tinggalkan bumi ini, semuanya Tuhan sudah siapkan, penuhkan semua, tidak ada yang kurang. Yang pertama, kenaikannya untuk memenuhkan kebutuhan kita tentang apa? Tentang surga. Itu yang pertama. Surga digambarkan sebagai satu tempat, surga digambarkan sebagai satu rumah yang dikatakan Dia pergi meninggalkan kita, meninggalkan murid-muridnya untuk mempersiapkan tempat di surga. Jadi yang pertama, kebutuhan apa yang Dia penuhkan? Pertama, kebutuhan kita akan surga, akan tempat yang kekal. Katakan amin. Saya akan baca Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-1, 2, dan 3. Saya baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Selanjutnya, sebab aku pergi ke situ. Kata pergi ke situ ini menunjuk dalam peristiwa kenaikan Yesus. Sebab aku naik ke surga, pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat Tuhan, bagaimanapun situasi, kondisi, keadaan kita, susah, senang, bagaimanapun bahagianya hidup kita di tengah-tengah dunia, satu kesadaran yang tidak boleh hilang sirna dalam hati kita. Di dunia ini kita hanya sementara. Sesenang-senangnya hidup kita di dunia, tetap di dunia ini sifatnya sementara.